Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu dan rahajeng untuk seluruh sahabat Olah Roso 7. Pada video kali ini, kita akan menyelami salah satu topik spiritual yang unik dan sering menjadi pertanyaan banyak orang. Seperti apakah Islam kejawen? Benarkah tidak perlu salat? Semoga pembahasan ini bisa memberikan pencerahan, pemahaman, dan inspirasi batin bagi kita semua. 1. Apa itu Islam kejawen? Islam kejawen adalah perpaduan antara ajaran Islam dan kearifan spiritual Jawa. Hal ini muncul dari proses sejarah masuknya Islam ke Jawa yang berlangsung damai dan bertahap. Para penyebar Islam pada masa itu, seperti Wali Songo, menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal, sehingga masyarakat Jawa dapat memahami Islam dengan cara yang selaras dengan budaya dan batin mereka. Ciri-ciri utama Islam kejawen. Spiritualitas batin lebih ditekankan, seperti meditasi, tirakat, dan introspeksi. Penggunaan simbol dan filosofi Jawa, misal unsur alam, air, api, tanah, atau simbol hewan sebagai metafora kehidupan. Doa dan wirid kadang menggunakan bahasa Jawa meski tetap mengacu pada ayat Al-Quran dan salawat Nabi. Kehidupan sehari-hari diwarnai kearifan lokal seperti upacara adat, ziarah leluhur, dan ritual bersih desa. Islam kejawen tidak bertentangan dengan prinsip Islam, namun menambahkan dimensi batin dan kearifan lokal untuk memperdalam pengalaman spiritual. 2. Sejarah masuknya Islam ke Jawa. Masuknya Islam ke Jawa bukan melalui kekerasan, melainkan dengan pendekatan budaya dan spiritual. Wali Songo adalah contoh tokoh yang berhasil menginternalisasi Islam dalam tradisi Jawa, sehingga masyarakat bisa menerima Islam tanpa meninggalkan identitas budaya mereka. Beberapa poin penting sejarah, pendekatan kultural, penggunaan gamelan, wayang, dan upacara adat untuk menjelaskan nilai-nilai Islam. Filosofi batin, konsep ketuhanan dijelaskan melalui simbolisme Jawa seperti api sebagai cahaya ilmu dan pembersihan batin. Perlahan-lahan ajaran Islam diterima, termasuk salat, zakat, dan puasa, sambil tetap mempertahankan ritual dan filosofi lokal. 3. Ciri-ciri praktik Islam, kejawen tirakat, dan meditasi batin. Fokus pada introspeksi, menenangkan hati, dan membersihkan ego. Misal meditasi pagi, tirakat api, atau ritual puasa batin. Doa dan wirid dalam bahasa Jawa biasanya dipadukan dengan ayat Quran dan salawat Nabi. Tujuannya untuk membawa kedamaian batin dan perlindungan spiritual, penghormatan alam dan leluhur Islam. Kejawen tetap menjaga hubungan dengan alam dan leluhur sebagai simbol kesadaran diri dan harmoni kehidupan. Simbolisme spiritual. Unsur alam, api, air, hewan, atau benda tertentu digunakan sebagai media introspeksi dan pembelajaran spiritual. 4. Mispersepsi tentang salat dalam Islam. Kejawen, salah satu pertanyaan paling umum adalah, benarkah Islam kejawen tidak perlu salat? Jawaban singkat, tidak benar secara syariat Islam. Salat tetap wajib karena merupakan rukun Islam. Beberapa penganut terlalu fokus pada tirakat dan batin, sehingga salah kaprah menganggap ibadah kebatinan cukup. Sesungguhnya, Islam kejawen mengajarkan integrasi antara ibadah formal dan kebatinan, bukan penggantian. 5. Peran kebatinan dalam Islam. Kejawen kebatinan atau inner spirituality adalah inti Islam kejawen, membersihkan batin dan ego, meningkatkan ketenangan, fokus, dan kesadaran spiritual, melatih kesabaran dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup. Kebatinan ini tidak menggantikan salat, tapi menjadi pelengkap untuk memperdalam pengalaman spiritual. 1. Memahami praktik Islam. Kejawen Islam. Kejawen bukan sekadar ritual fisik,
melainkan perjalanan spiritual batin. Praktiknya beragam, tergantung tradisi lokal dan guru spiritual yang membimbing. Beberapa praktik utama, tirakat atau meditasi batin, dilakukan untuk menenangkan pikiran, mengendalikan ego, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bisa berupa puasa batin, duduk hening, atau menghadapi unsur alam seperti api, air, atau hutan sebagai media introspeksi. Doa dan wirid dalam bahasa Jawa digunakan sebagai pengantar spiritual untuk membersihkan hati. Biasanya dipadukan dengan ayat-ayat Al-Quran dan salawat Nabi. Penghormatan terhadap alam dan leluhur, ziarah ke makam leluhur atau tempat suci. Ritual bersih desa atau upacara adat sebagai simbol keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Simbolisme spiritual. Unsur alam seperti api, air, angin, dan tanah digunakan untuk menyampaikan pelajaran hidup dan pencerahan batin. Hewan tertentu atau benda pusaka dianggap media energi spiritual, bukan objek mistik semata. 2. Filosofi batin dalam Islam kejawen. Islam kejawen menekankan pembersihan batin dan pengendalian diri sebagai inti perjalanan spiritual. Filosofi ini dapat dirinci sebagai berikut. Api sebagai simbol pembersihan. Api membakar sifat negatif seperti kesombongan, iri, dendam, dan kemarahan. Energi api juga dianggap sebagai cermin batin, di mana batin bersih membuat api terasa lembut dan batin kotor membuat api terasa ganas. Air sebagai simbol ketenangan, air melambangkan kesabaran, fleksibilitas, dan kesucian. Dalam praktik, meditasi dekat air atau ritual wudhu batin membantu menenangkan pikiran. Angin sebagai simbol energi dan kesadaran angin melambangkan aliran energi spiritual. Sensasi angin sering dijadikan tanda atau pesan dari alam untuk introspeksi diri. Tanah sebagai simbol keteguhan dan akar spiritual. Tanah menunjukkan pentingnya keteguhan hati dan akar budaya. Menginjak tanah dengan sadar dan meditasi membantu menyeimbangkan energi batin. 3. Integrasi syalat dan kebatinan. Salah satu hal yang sering disalahpahami adalah hubungan antara salat dan praktik kejawen. Syalat tetap wajib bagi setiap muslim. Islam kejawen menambahkan dimensi kebatinan. Salat tidak hanya ritual fisik, tetapi juga sarana menyelaraskan batin dan energi spiritual. Banyak praktisi menggunakan salat sebagai fokus meditasi, meningkatkan kekhusyukan dan kesadaran batin. Dengan demikian, Islam kejawen bukan mengganti salat, tetapi menguatkan kualitas spiritual ibadah. 4. Tirakat dan pengalaman spiritual ekstrim. Pada tahap lanjutan, praktik kejawen bisa lebih ekstrim. Misalnya, tirakat api menghadapi api untuk melatih kesabaran dan pengendalian diri. Api menjadi simbol ujian batin dan sarana pembakaran sifat negatif. Tirakat hening di alam terbuka, duduk diam di hutan, gunung, atau dekat sungai untuk menyatu dengan alam dan energi spiritual. Peserta sering merasakan cahaya, energi, atau bisikan batin yang menuntun introspeksi. Puasa batin menahan hawa nafsu, emosi negatif, atau bahkan makanan tertentu untuk melatih kesabaran dan kesadaran diri. Fenomena yang muncul sering bersifat mistis dan personal, seperti cahaya, bayangan, energi yang terasa mengalir, atau insight mendalam tentang hidup. 5. Etika dan niat dalam praktik Islam kejawen. Praktik kejawen menekankan niat tulus. Semua ritual harus dimulai dengan niat mendekatkan diri pada Tuhan, bukan untuk pamer atau mendapatkan kekuatan gaib. Disiplin batin, kesabaran, konsentrasi, dan pengendalian emosi sangat penting. Tanpa disiplin, pengalaman spiritual bisa kacau atau membingungkan. Rendah hati dan hormat menghormati alam, leluhur, dan energi spiritual. Tidak boleh menyombongkan diri atas pengalaman mistis yang didapat. 6. Kesalahan umum dan mispersepsi kejawen. Tidak perlu salat, salah kaprah.
Salat tetap wajib, kejawen menambahkan dimensi batin, bukan mengganti rukun Islam. Fokus pada kekuatan mistis Islam. Kejawen bukan tentang mencari kekuatan gaib, tapi pembersihan batin dan kedekatan dengan Tuhan. Mengabaikan pendidikan agama formal, praktik kejawen harus tetap selaras dengan prinsip Islam, solat, puasa, zakat, dan akhlak. 7. Manfaat praktik Islam, kejawen. Bagi yang menjalankan dengan benar, manfaatnya meliputi ketentraman batin dan pengendalian emosi, kejernihan pikiran dan intuisi, kekuatan spiritual yang selaras dengan syariat, pemahaman lebih dalam tentang kehidupan dan hubungan dengan Tuhan, integrasi budaya dan agama yang harmonis. Praktik kejawen bukan sekadar ritual, tetapi jalan menuju kedewasaan spiritual dan pengembangan diri secara menyeluruh. Mengklarifikasi syalat dalam Islam. Kejawen, salah satu pertanyaan paling sering muncul tentang Islam. Kejawen adalah, benarkah penganut kejawen tidak perlu salat? Jawaban tegas, tidak benar secara syariat Islam. Salat adalah rukun Islam. Kedua, wajib bagi setiap muslim baligh dan berakal sehat. Tidak ada ajaran Islam yang membolehkan meninggalkan salat karena alasan budaya atau kebatinan. Dalam Islam kejawen, salat tidak dihapus, justru ditambahkan dimensi kebatinan sehingga salat menjadi sarana introspeksi batin, bukan sekadar ritual fisik. Setiap gerakan dan doa dalam salat dapat menjadi jembatan spiritual antara manusia dan Tuhan. Para praktisi kejawen yang benar memahami bahwa mengabaikan salat sama dengan mengabaikan rukun Islam, sementara tirakat atau meditasi hanya pelengkap spiritual, bukan pengganti ibadah wajib. 2. Integrasi Islam. Kejawen dalam kehidupan sehari-hari Islam. Kejawen mengajarkan keselarasan antara ibadah formal, kebatinan, dan kearifan lokal, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi lebih bermakna. Integrasi ritual formal dan kebatinan salat dengan kesadaran batin penuh, menjadikan salat bukan sekadar kewajiban fisik, tetapi pengalaman spiritual yang mendalam. Tirakat ringan sehari-hari, meditasi atau introspeksi singkat di pagi atau malam hari untuk menenangkan hati dan pikiran. B. Menghormati alam dan lingkungan. Memahami alam sebagai cermin energi spiritual. Praktik sederhana menjaga lingkungan, merawat tanaman, atau bersyukur atas alam dianggap bagian dari ibadah. C. Menghormati leluhur dan budaya lokal. Ziarah dan ritual adat bukan sekadar tradisi, tetapi media introspeksi dan pembersihan batin. Menghormati leluhur membantu membangun kesadaran tentang akar budaya dan identitas spiritual. D. Etika dan moral sehari-hari. Islam kejawen menekankan kesabaran, rendah hati, kejujuran, dan pengendalian ego. Dalam interaksi sosial, penganut kejawen berusaha menyelesaikan konflik dengan bijaksana, mengendalikan amarah dan emosi negatif, membantu orang lain dengan niat tulus. 3. Filosofi hidup Islam. Kejawen Islam. Kejawen mengajarkan beberapa filosofi mendasar yang bisa diterapkan sehari-hari, keselarasan, batin, dan alam. Alam adalah guru yang mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup. Pengendalian ego dan emosi tirakat dan introspeksi membantu mengurangi sifat negatif seperti kesombongan, iri, dan dendam. Pembersihan batin meditasi, wirid, dan doa membersihkan pikiran dari energi negatif, sehingga batin tetap damai, koneksi dengan Tuhan. Semua praktik kejawen diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik melalui ibadah formal maupun latihan batin. Kesalahan umum dan klarifikasi mitos. Islam, kejawen mengganti salat salah. Salat tetap wajib, kebatinan hanya pelengkap. Mitos. Islam, kejawen hanya ritual mistis salah. Fokus utamanya adalah pembersihan batin dan kedekatan dengan Tuhan, bukan ilmu gaib atau kesaktian. Mitos,
kejawen bertentangan dengan Islam salah. Islam kejawen justru mengintegrasikan nilai lokal dengan prinsip Islam, seperti akhlak, ibadah, dan kesabaran. Manfaat praktik Islam. Kejawen dalam kehidupan modern. Bagi mereka yang menjalankan praktik dengan benar, manfaatnya nyata. Ketenangan batin di tengah tekanan kehidupan modern, pengendalian emosi dan stres lebih baik, kesadaran spiritual meningkat, sehingga setiap tindakan lebih bermakna, integrasi budaya dan agama membantu menjaga identitas spiritual dan kearifan lokal. Pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan tujuan hidup. Praktik kejawen menjadi jalan hidup yang selaras antara ibadah, kebatinan, dan keseharian, sehingga manusia tidak hanya taat secara formal, tetapi juga sadar secara batin. Contoh praktik sehari-hari yang mudah, salat dengan penuh konsentrasi, fokus pada setiap gerakan dan bacaan. Meditasi singkat sebelum tidur, menenangkan pikiran dan memaafkan diri sendiri. Doa dan wirid dalam bahasa Jawa atau Al-Quran, meningkatkan rasa syukur dan ketenangan batin. Refleksi diri di alam terbuka, duduk di taman, hutan, atau dekat sungai untuk introspeksi ringan. Amal dan kebaikan kepada sesama. Membantu orang lain, memberi sedekah, atau bersikap sabar dalam interaksi sosial. Islam kejawen bukan sekadar budaya atau ritual, tetapi jalan spiritual yang memperkuat iman dan kesadaran batin. Beberapa pesan penting, jangan pernah meninggalkan salat. Ibadah formal adalah pondasi iman. Gunakan kebatinan sebagai pelengkap spiritual, bukan pengganti rukun Islam. Integrasikan nilai kejawen ke kehidupan sehari-hari, kesabaran, pengendalian emosi, penghormatan terhadap alam, dan kebaikan kepada sesama. Jadikan Islam kejawen jalan hidup yang harmonis antara iman, budaya, dan spiritualitas batin. Sahabat Olah Rasul 7, semoga pembahasan ini membuka pemahaman Islam kejawen adalah Islam yang berpadu dengan kearifan budaya Jawa. Salat tetap wajib, kebatinan kejawen adalah pendalaman spiritual. Integrasikan praktik kejawen dengan kehidupan sehari-hari agar iman dan batin seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu lan rahajeng. Semoga sahabat Olah Rasul 7 selalu diberkahi kedamaian, kebijaksanaan, dan ketenangan batin dalam menjalani hidup.